Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi SAW waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Istri Ali, yaitu Fatimah, merupakan putri Nabi SAW. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya, Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang ditunjuk untuk perang tanding di Perang Badar dan Uhud. Setelah wafatnya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasehat yang menyertai 3 khalifah sepeninggal Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, sahabat utama lainnya meyakinkan beliau hingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali, diantaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam, serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab, membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Lalu kita kembali pada persoalan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit, di mana Gubernur Syam saat itu, Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Namun, menghukum para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebab dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama muslim, dan Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena keadaan Madinah sudah tak kondusif, maka Khalifah Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam ke Kufah. Di Kufah, dukungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat tinggi. Kufah juga merupakan salah satu kota pertama yang dibangun oleh kekhalifahan Islam sejak masa Umar bin Khattab. Sementara itu, keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap keputusannya. Di antara mereka adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Untuk meyakinkan khalifah agar segera menghukum pemberontak, mereka berangkat ke Kufah dengan beberapa pasukan untuk menghadap Khalifah Ali. Pada dasarnya, perbedaan pendapat akan tindakan yang benar dalam menghukum para pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Namun bagi Khalifah Ali, tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Khalifah meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah berpendapat, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terelakkan. Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Thalhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama muslim, pemimpin kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka, beberapa pihak ekstremis yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Jamal antara kelompok Ali dengan kelompok Zubair bersama dengan Thalhah dan Ummu Aisyah di dalamnya. Perang Jamal ini menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terbunuh dalam kekacauan ini. Sementara
Khalifah Ali dan Ummu Aisyah lolos dari pertempuran, tetapi mereka sangat menyayangkan perang antar sesama muslim dapat terjadi, sebab ini merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam.